Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saudara Rahmat Irfan dengan NIM 2022100077 dan juga saya sendiri Zidanis dan Yahya Fillahi dengan NIM 2022101100. Pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, izinkanlah kami menyampaikan proposal yang telah kami buat dengan judul Peningkatan Penguasaan Mufrodat melalui metode nasyid siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah. Di zaman globalisasi seperti saat ini, kemahiran berbahasa Arab semakin menjadi kebutuhan utama, terutama bagi para pelajar di institusi pendidikan Islam pada khususnya. Bahasa Arab bukan hanya menjadi bahasa ritual dalam agama Islam, akan tetapi juga kaya akan warisan literatur keagamaan, filsafat, dan ilmu pengetahuan dari masa lampau. Oleh karena itu, penguasaan kosakata atau mufrodat di dalam bahasa Arab menjadi aspek yang sangat amat penting untuk dikuasai bagi para pelajar, khususnya mereka yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren. Namun, tantangan yang sering dihadapi dalam pembelajaran mufrodat adalah kurangnya minat dan motivasi belajar dari para pelajar. Metode belajar yang sangat monoton, metode pembelajaran yang terfokus pada guru dan kurang menarik, sering sekali membuat pelajar merasa jenuh dan juga kesulitan untuk memahami kosakata secara mendalam. Dalam konteks ini, maka diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, motivasi, dan juga penguasaan mufradat bagi para pelajar. Oleh karenanya, strategi harus diubah dari pertemuan ke pertemuan untuk memastikan para siswa tidak bosan dan memenuhi tujuan pembelajaran, serta standar nilai sesuai waktu dan kurikulum yang berlaku. Salah satu modifikasi strategi belajar yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan merilekskan suasana kelas, dengan membuat suasana kelas menjadi santai, dengan cara memutar musik atau nasyid yang sedang populer pada saat itu sehingga tanpa disadari siswa dapat merilekskan konsentrasinya. Para pakar mempercayai bahwasannya pelatihan dengan menggunakan musik atau nasyid memiliki dampak yang lebih besar daripada hanya sekadar menghubungkan sebab dan akibat terhadap perkembangan bagian-bagian tertentu di dalam otak secara jangka panjang. Musik dinilai dapat membentuk jalan baru dalam otak dan memicu keterkaitan yang lebih luas daripada stimulus lainnya, terutama antara belahan otak bagian kiri dan kanan, serta antara bidang-bidang yang bertanggung jawab atas emosi dan ingatan. Memanfaatkan musik atau nasyid sebagai alat untuk mengoptimalkan potensi manusia adalah langkah yang sangat signifikan karena musik memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mendorong partisipasi dalam berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan membantu mencapai tujuan dan fungsi-fungsi sosial, bahasa, dan juga motorik. Nah, maka dari itu dalam konteks ini metode nasyid, khususnya nasyid Arabi adalah salah satu alternatif yang sangat menarik untuk kemudian bisa diterapkan. Nasyid Arabi adalah sejenis musik Islami yang menggunakan bahasa Arab dalam liriknya. Selain memberikan pesan-pesan keagamaan yang mendalam, nasyid Arabi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab yang sangat efektif. Melalui lirik-lirik yang sederhana dan mudah diingat, para peserta didik dapat lebih mudah untuk menguasai mufradat dalam bahasa Arab. The Porter dan rekan-rekan menunjukkan bahwa musik memiliki dampak yang sangat signifikan pada guru dan siswa.
Sebagai pendidik, kita memiliki kemampuan untuk menggunakan musik sebagai alat untuk mengatur suasana kelas, mengubah suasana mental siswa, dan juga mendukung proses pembelajaran. Musik juga dinilai dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat sebuah informasi serta memiliki efek merangsang dan juga memperkuat pembelajaran baik secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas siswa yang ada di Indonesia ini adalah memiliki minat yang kuat atau keterkaitan yang kuat terhadap sebuah musik. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik kelas 10 SMA Al-Muqaddasah melalui metode nasyid Arabi. Dengan menerapkan metode ini diharapkan minat serta motivasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab meningkat sehingga penguasaan mufradat juga akan meningkat secara signifikan. Berdasarkan latar belakang yang kami jelaskan di awal tadi, maka dapat teridentifikasi beberapa masalah. Yang pertama adalah kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang monoton sehingga kurang menarik dan membuat siswa merasa jenuh dan kesulitan dalam memahami mufradat. Yang ketiga adalah rendahnya penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa. Berdasarkan identifikasi masalah yang kami sebutkan, maka peneliti membatasi lingkup penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mempermudah dalam proses penelitian. Penelitian ini akan berfokus dalam peningkatan penguasaan mufradat melalui nasyid Arabi pada siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah. Berdasarkan rumusan masalah, yaitu apakah nasyid Arabi dapat mempengaruhi penguasaan mufradat pada siswa kelas 10, maka dapat disimpulkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui adanya peningkatan penguasaan mufradat bagi siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah dengan diterapkannya metode nasyid Arabi. Adapun penelitian ini diketahui dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun makna manfaat teoritis adalah meningkatkan penguasaan mufradat pada peserta didik melalui nasyid Arabi. Sedangkan manfaat praktisnya dapat dirasakan bagi siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab pada pembelajaran mufradat. Bagi guru, penelitian ini juga dapat menjadi penggugah untuk mengkoreksi diri mengenai kemampuan dan kebijaksanaannya dalam pembelajaran. Bagi orang tua adalah membantu mereka dalam membimbing anaknya ketika belajar di rumah karena siswa akan kreatif, inovatif, komunikatif, dan juga kritis. Kita masuk ke bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama, pengertian mufradat. Menurut Horn, kosakata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa. Peran kosakata dalam menguasai 4 kemahiran berbahasa sangat diperlukan, sebagaimana yang dinyatakan Vellet adalah bahwa kemampuan untuk memahami 4 kemahiran berbahasa sangat bergantung pada penguasaan kosakata seseorang. Al-mufradat adalah himpunan kata atau hazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan sebuah kata-kata yang dimengerti oleh orang-orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru. Menurut Al-Khuli dan Mahmud Ali yang dikutip oleh Syaiful dalam bukunya, kosakata adalah kumpulan kata-kata yang akan membentuk bahasa. Sedangkan kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Yang kedua adalah terkait fungsi mufradat. Dari segi fungsi, al-mufradat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu al-mufradat al-mu'jamiyah, kosakata yang memiliki makna dalam kamus, seperti kata baitun, qamarun, qalamun. Yang kedua adalah al-mufradat al-wadhifiyah, kosakata yang mengemban suatu fungsi tertentu, misalnya adalah huruf jar, asma,
isyarah, isim mausul, dhamir, dan lain sejenisnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis mufradat. Rusdi Ahmad Taimah memberikan klasifikasi mufradat menjadi 4 yang masing-masing terbagi lagi dalam sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian kosakata dalam konteks kemahiran bahasa adalah kosakata untuk memahami, understanding vocabulary, atau baik bahasa lisan maupun teks. Yang kedua adalah kosakata untuk berbicara, speaking vocabulary. Dalam pembicaraan tertentu perlu penggunaan kosakata yang baik, tepat, menyesuaikan dalam kondisi informal ataupun formal. Yang ketiga adalah kosakata untuk menulis atau writing vocabulary. Penulisan pun membutuhkan pemilihan kosakata yang baik dan tepat agar tidak disalahartikan oleh pembacanya. Yang terakhir adalah kosakata potensial. Kosakata ini terdiri dari kosakata konteks yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks pembahasan. Pembagian kosakata menurut maknanya. Yang pertama ada content vocabulary. Kosakata ini adalah kosakata dasar yang membentuk sebuah tulisan menjadi valid. Misalnya kata benda, kata kerja, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah function words atau kata-kata fungsi. Kata-kata yang mengikat dan menyatukan kosakata dalam kalimat sehingga membentuk paparan yang baik dalam sebuah tulisan. Contohnya adalah huruf jar, adawat tulis istifham, dan seterusnya. Yang terakhir, yang poin C adalah cluster words. Cluster words yaitu kata-kata gabungan. Ya, kosakata ini adalah yang tidak dapat berdiri sendiri, tapi dipadukan dengan kata-kata lain sehingga membentuk arti yang berbeda-beda. Contohnya adalah kata raghiba dapat diartikan sebagai menyukai bila kata tersebut disandingkan dengan kata fi, jadi raghiba fi. Sedangkan apabila diikuti dengan kata an menjadi raghibaan, artinya pun akan berubah menjadi membenci atau tidak suka. Yang ketiga adalah pembagian kosakata menurut karakteristik kata takhususiyah, yaitu kata-kata tugas, service word, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tugas baik dalam lapangan, kehidupan secara informal maupun yang sifatnya formal. Selanjutnya adalah kata-kata inti khusus, special content words, yaitu kosakata yang dapat mengalihkan arti kepada yang spesifik dan digunakan di berbagai bidang ulasan tertentu yang biasa juga disebut dengan local words atau utility words. Yang keempat adalah pembagian kosakata menurut penggunaannya. Kosakata aktif, active words, yaitu kosakata yang umumnya banyak digunakan dalam berbagai wacana, baik pembicaraan, tulisan, bahkan didengar dan diketahui lewat beberapa bacaan. Yang kedua adalah kosakata pasif, passive word, yaitu hanya menjadi perbendaharaan kata seorang namun jarang ia gunakan. Jadi kosakata ini dapat diketahui lewat buku-buku cetak yang biasanya menjadi rujukan dalam penulisan makalah atau karya ilmiah. Selanjutnya yang poin D adalah terkait indikator penguasaan mufradat. Nah, hasil pembelajaran kosakata mufradat bahasa Arab dikatakan dapat dikuasai oleh siswa apabila ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ahli, yaitu Mustafa dalam hal ini mengenai indikator penguasaan kosakata, yaitu bahwa siswa dapat dianggap menguasai mufradat jika sudah menguasai beberapa indikator berikut. Yang pertama adalah siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat dengan baik. Jadi yang kedua yaitu siswa mampu mengucapkan dan juga menulis kembali mufradat dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah siswa mampu menggunakan mufradat dalam jumlah atau dalam kalimat dengan baik ucapan maupun tulisan. Pembahasan selanjutnya tentang nasyid. Nah, nasyid itu adalah fenomena dalam ajaran Islam, begitu juga dalam dunia musik. Secara etimologis, nasyid berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ansyada yunshidu. Artinya adalah senandung atau nyanyian.
Nasyid itu adalah lantunan musik yang menekankan pada harmonisasi vokal. Dengan demikian, asal muasal makna nasyid adalah senandung, pujian atau sanjungan. Dalam hal ini tentu kepada Allah dan juga para Rasulullah serta para sahabatnya. Nasyid adalah fenomena yang menggabungkan sebuah keindahan senandung dengan pesan-pesan agama, yaitu ini adalah istilah yang muncul sebagai bagian dari kreativitas dalam budaya orang-orang Islam. Dalam konteks Islam, nasyid bukanlah semata-mata tentang musik, tetapi lebih tentang pada penyampaian pesan-pesan keagamaan melalui harmonisasi vokal. Nah, asal mula makna nasyid adalah senandung pujian, ya, seperti yang saya katakan tadi, kepada Allah, Rasul dan juga para sahabat. Nasyid itu seringkali juga menggunakan lirik yang mendalam tentang iman, moralitas, kebijaksanaan, memperkuat rasa spiritualitas dalam pendengarnya, bagi pendengarnya, dengan menggunakan melodi yang sederhana dan vokal yang harmonis. Nasyid mampu menciptakan suasana yang memikat serta membangun kekhusyuan dalam menuntun ibadah orang Islam. Nah, seiring perkembangan zaman, nasyid menjadi bagian yang penting dalam ekspresi budaya Islam. Tidak hanya di kalangan muslim, tetapi juga di antaranya pendengarnya dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya nasyid tidak hanya merupakan bentuk seni musik, tetapi juga bisa menjadi alat dakwah dan juga alat pembelajaran yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai dalam sebuah pendidikan, serta mempromosikan harmoni antar umat beragama. Menurut Al-Farabi, seorang ahli musik dalam Islam yang dia hidup pada abad ke-9, beliau nasyid ini diidentifikasikan sebagai himne menurut beliau. Jadi bagi bangsa Yunani kuno, sebelum himne dikaitkan dengan kegiatan sakral sebagai penghormatan pada Tuhannya, namun dalam konteks Islam, musik ini tidak hanya terbatas pada kegiatan ritual, tapi juga digunakan dalam berbagai kegiatan kebudayaan non-ritual seperti upacara panen, perayaan keluarga, dan kegiatan amal lainnya. Dengan mengacu kepada pendapat Al-Farabi, maka disimpulkan bahwa seni nasyid telah menjadi populer sejak zaman dahulu. Konsep nasyid yang dikemukakan oleh Al-Farabi meski disebut dengan sebutan nasyid, maka sebetulnya memiliki fungsi yang sama dengan konsep nasyid yang kita kenal pada hari ini, yaitu memuji keagungan ilahi. Nah, hal yang membedakan nasyid dengan jenis musik Islam lainnya adalah dalam perkembangannya. Nasyid itu sangat adaptif, tidak membatasi aliran musik yang digunakan. Nasyid juga bisa dibawakan dalam aliran musik populer seperti jazz, pop, reggae, bahkan rock sekalipun, asalkan masih tetap menjaga batasan-batasannya dalam bermusik yang sesuai dengan syariat Islam. Namun tetap hanya ada satu genre yang hampir hanya pada nasyid, yaitu nasyid haroki. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan fungsi nasyid. Nasyid sangat berperan untuk meredakan kegelisahan pikiran yang timbul dari urusan duniawi manusia serta mengembangkan karakter moral manusia. Fungsi utamanya adalah memberikan dorongan untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan sikap yang lebih positif dan bermakna. Dalam konteks ini, nasyid memberikan rangsangan spiritual yang membantu individu melihat aspek-aspek rahasia ketuhanan dalam kehidupan harian. Selain itu, nasyid juga memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Melalui lirik-liriknya yang mendalam dan juga pesan-pesan keagamaan yang disampaikan, nasyid dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk belajar dan memahami nilai-nilai spiritual serta nilai-nilai dalam pendidikan. Musik ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi refleksi dan introspeksi diri, memperluas wawasan spiritual serta memperkuat koneksi dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi dengan demikian, menurut pendapat di atas, maka nasyid tidak hanya saja berperan sebagai sarana untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas moral individu, tetapi juga alat yang sangat efektif dalam penunjang proses pembelajaran spiritual dan pembelajaran dalam pengembangan diri. Nah, manfaat nasyid menurut seorang Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang beliau pengarang kitab Ihya Ulumuddin, lagu atau musik
mempunyai paling tidak 5 manfaat. Dari segi sudut pandang Imam Al-Ghazali, seorang ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musik yang pertama dapat menghilangkan sampah batin sekaligus dapat melahirkan penyaksian terhadap Allah di dalam hati. Yang kedua adalah menurut beliau menguatkan hati dan juga cahaya rohani. Yang ketiga adalah mampu melepaskan seorang sufi dari berbagai urusan yang bersifat lahiriah serta membuat seorang sufi cenderung untuk menerima cahaya dan juga rahasia-rahasia batin. Yang keempat adalah mendengarkan musik dapat menggembirakan hati dan roh. Yang kelima adalah dapat menyebabkan ekstasi, maksudnya adalah keadaan di luar kesadaran dan tertarik kepada Allah serta dapat menambahkan rahasia-rahasia ketuhanan. Ini dari sudut pandang Al-Imam Al-Ghazali karena beliau juga adalah seorang sufi. Nah, di kesempatan lain Imam Ghazali juga mengatakan wa man lam yuharrikhu as-sima'. Siapa orang yang tidak tergerak hatinya oleh merdunya senandung cinta, maksudnya adalah musik atau nasyid, maka ia adalah naqisun ma'il. Dia itu adalah orang yang lemah nalarnya, tidak seimbang dan jauh dari kata manusia rohani. Bahkan menurut Imam Ghazali lebih keras dan juga lebih bebal dari seekor unta dan burung-burung. Sebab burung-burung dan unta saja terenyuh dengan nyanyian-nyanyian rohani. Begitulah yang beliau kutip dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terkait dengan manfaat nasyid. Nah, sekarang kita masuk manfaat nasyid dari segi pembelajaran menurut seorang ahli bernama Setio Adi. Beliau mengatakan bahwa nasyid itu adalah sebagai sarana relaksasi dan menetralisasi denyut jantung dan gelombang otak. Nah, yang kedua menumbuhkan minat dan menguatkan daya tarik pembelajaran. Yang ketiga menciptakan proses pembelajaran lebih humanis dan menyenangkan. Yang keempat sebagai jembatan dalam mengingat materi pembelajaran. Yang kelima membangun retensi dan menyentuh emosi dan rasa estetika siswa. Yang keenam proses internalisasi nilai yang terdapat pada materi pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah mendorong motivasi belajar siswa. Kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu terkait telaah penelitian terdahulu. Penelitian ini tentu bukan penelitian yang pertama kali. Ada penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah yang diteliti oleh Syamsiar pada tahun 2021 dengan judul Peningkatan Mufrodat dalam Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Bernyanyi. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Fajar Amaluddin pada tahun 2019 dengan judul Penerapan Metode Bernyanyi dalam Meningkatkan Penguasaan Mufrodat dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Raudhatul Atfal atau TK. Yang ketiga adalah Tho'atul Mudawamah, seorang peneliti pada tahun 2019 dengan judul Upaya Peningkatan Mufrodat Bahasa Arab dengan menggunakan lagu bagi anak usia dini pada kelas B2 di RA Imamah. Kedung Pani, Mijen, Kota Semarang tahun 2019-2020. Nah, masuk ke poin selanjutnya tentang kerangka pikir. Minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab cenderung rendah, disertai dengan kesulitan dalam memahami dan menguasai mufrodat. Penyebab rendahnya minat dan motivasi dalam penguasaan mufrodat dapat disebabkan oleh metode pembelajaran yang monoton. Hal inilah yang terlihat pula pada siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah yang mereka sangat lemah dalam penguasaan mufrodat. Oleh karenanya peneliti memandang bahwa penggunaan metode pembelajaran nasyid Arabi akan meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab serta mampu meningkatkan penguasaan mufrodat melalui penerapan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Penggunaan metode pembelajaran nasyid Arabi akan meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, serta meningkatkan penguasaan mufradat mereka. Pengajuan hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa nasyid adalah
suatu metode yang memiliki potensi untuk menarik perhatian siswa melalui unsur musik dan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan. Selain itu, lirik-lirik nasyid juga menggunakan bahasa Arab sehingga siswa akan terlibat dalam proses pembelajaran kosakata yang sangat produktif. Tentu dengan cara yang menyenangkan dan bermakna yang pada akhirnya nanti diharapkan akan meningkatkan penguasaan mufradat. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Saudara Rahmat Irfan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi proposal penelitian tindakan kelas kami yang berjudul peningkatan penguasaan mufradat melalui metode nasyid pada siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah. Saya akan melanjutkan presentasi pada bab 3, yaitu metode penelitian. Poin A, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK adalah suatu rancangan penelitian yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang melakukan penelitian tindakan kelas mempunyai dua peranan, yaitu sebagai master dan sebagai peneliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Poin B, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 di SMA Al-Muqaddasah yang berlokasi di komplek Ma'had Al-Muqaddasah di Litahfidil Quran, Desa Ngelumpang, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Poin C, subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini seluruh siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah yang berjumlah 37 orang. Poin D, yaitu data dan sumber data. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada 5, yaitu nilai hasil tes siswa secara individu dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan, meliputi hasil tes awal sebelum tindakan dan nilai hasil tes pada setiap akhir tindakan. Yang kedua, hasil wawancara sehubungan dengan proses pembelajaran, pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, hasil wawancara sehubungan dengan proses Yang ketiga, hasil observasi yang dilakukan melalui pengamatan oleh teman sejawat dan satu guru bahasa Arab di sekolah tersebut terhadap aktivitas peneliti dan siswa dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Yang keempat, catatan lapangan dan rangkaian kegiatan siswa dalam pembelajaran tindakan selama penelitian. Yang terakhir, hasil dari pemberian angket kepada siswa tentang pembelajaran bahasa Arab setelah dilakukan tindakan. Berikutnya sumber data. Sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer atau data pengambilan data langsung oleh peneliti dan data sekunder atau pengambilan data dari tangan kedua. Poin berikutnya E, prosedur pengumpulan data. Ada prosedur pengumpulan data pada penelitian ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan tes. Adapun dalam konteks penelitian ini observasi dilakukan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Yang berikutnya wawancara. Secara umum wawancara teknik pengumpulan
informasi yang melibatkan pertanyaan dan jawaban secara lisan. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Berikutnya tes. Tes dilakukan untuk mengetahui perkembangan penguasaan kosakata Arab yang dimiliki siswa. Instrumen tes ini dibuat untuk mempertimbangkan indikator penguasaan kosakata bahasa Arab. Berikutnya poin F, instrumen penelitian, yaitu dengan menggunakan yang pertama dengan menggunakan lembar observasi. Contoh soal yang diberikan yaitu kemampuan siswa dalam mengingat mufradat tidak mampu diingat, dan seterusnya. Yang kedua dengan lembar wawancara. Contoh yang pertanyaan yang diberikan, bagaimana pendapat Anda tentang metode nasyid sebagai cara untuk mempelajari mufradat. Yang berikutnya tes. Tes adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara memberikan soal tes terhadap hal yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ini, lembar tes yang digunakan adalah soal ujian yang dilakukan pada akhir siklus. Poin yang berikutnya poin G, teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Yang pertama teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun dengan cara kuantitatif dengan cara statistik deskriptif untuk mencari rata-rata yang digunakan untuk menganalisis hasil skala kemampuan berpikir kritis siswa berupa nilai rata. Yang berikutnya, yang kedua, teknik analisis data dengan kualitatif, yaitu dengan validitas observasi. Yang kedua, analisis data dan hasil observasi. Dan yang terakhir, kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya indikator keberhasilan. Dalam rangka mengetahui apakah sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil atau tidak, maka diperlukan indikator keberhasilan. Pada penelitian kali ini, peneliti menetapkan indikator keberhasilan pada hasil meningkatnya kemampuan dan penguasaan mufradat pada anak melalui metode nasyid Arabi. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 80% dari jumlah subjek yang diteliti telah mampu menghafal dan mengerti arti mufradat yang telah dipelajari. Poin berikutnya H, yaitu pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini difokuskan pada penguasaan mufradat siswa melalui nasyid Arabi dengan menggunakan teknik pemeriksaan 3 cara, yaitu ketekunan pengamatan, yang kedua triangulasi, yang ketiga pengecekan teman sejawat. Berikutnya poin I, tahap penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah metode action research atau tindakan yang dilakukan dalam bentuk spiral. Rancangan penelitian yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan tindakan dan disesuaikan dengan kondisi spesifik subjek penelitian serta kebutuhan pengukuran parameter penelitian. Penelitian tindakan ini dilakukan sebagai upaya perbaikan suatu praktik pendidikan melalui pemberian tindakan pada penelitian ini, yaitu memberikan suatu tindakan kepada subjek yang diteliti dengan model pembelajaran langsung dengan media kartu ayat untuk diketahui pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar peserta di kelas 10 Al-Muqaddasah. Siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah. Desain
penelitian ini digunakan adalah model dari Games dan Tigar berupa suatu siklus spiral. Berikut ini penjelasan dari 4 langkah tindakan yang biasanya dilakukan. Yang pertama perancangan atau planning, yang kedua pelaksanaan tindakan acting, yang C pengamatan atau observation, yang terakhir yaitu reflection. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan penguasaan mufradat melalui metode nasyid Arabi pada siswa kelas 10 SMA Al-Muqaddasah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.